ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعاننا جميعا على طاعته وطاعة رسوله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على طاعته وطاعة رسوله، ويصرف قلوبنا إلى طاعته وطاعة رسوله، ويجعلنا جميعا من الفائزين في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، Bapak dan Ibu jamaah majelis kajian rahimakumullah. Pada pertemuan atau pada majelis kita yang lalu, kita sudah sampai membicarakan tentang at-tasyahhud al-awwal, tasyahhud awal di dalam salat, di mana secara khusus kita membicarakan tentang kaifiyat atau sifat at-tasyahhud, di mana tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama bahwa duduk tasyahud awal itu adalah duduk al-iftirash, di mana seseorang yang sibuk menegakkan telapak kaki kanannya, wa yaftarisu, dan menjadikan telapak kaki kirinya sebagai firash, sebagai alas duduknya. Dan itulah keadaan atau bentuk duduk tasyahud awal. Dan duduk al-iftirash adalah duduk yang menjadi asal duduk di dalam salat. Nah, karena itu makanya para ulama mengambil pula duduk antara dua sujud dari hadis yang sama, walaupun secara khusus hadis itu tidak menunjukkan tentang kaifiat atau cara duduk antara dua sujud, tetapi karena mereka memandang bahwa asal atau yang menjadi keadaan duduk di dalam salat adalah al-iftirash. Iftirashlah yang merupakan duduk asal dalam salat. Jadi kalau bicara duduk di dalam salat, maka duduk asalnya adalah iftirash. Nanti baru ketika membicarakan tawarruk baru terjadi perbedaan. Bapak dan Ibu saya jelaskan. Jadi sekali lagi saya katakan iftirash adalah di mana seseorang yansib menegakkan telapak kaki kanannya dan menjadikan telapak kaki kirinya sebagai firash, sebagai alas dari tempat duduk. Di begini. Jadi seperti ini. Nah, ada yang lebih detail mengatakan jari jemari ini menghadap ke kiblat. Ini lebih detail. Tapi haruskah seperti itu? Tidak sampai dalil menunjukkan bahwa seluruhnya harus menghadap ke kiblat. Tetapi yang ada dalil itu yang lebih kuat adalah yansib, menegakkan. Jadi seseorang kalau sudah tertegak telapak kaki kanannya, berarti kemudian dia telah jadikan telapak kaki kirinya sebagai firash, sebagai alas duduknya, maka itu sudah iftirash. Dan itulah duduk asal di dalam salat. Nah, sebenarnya hadis tentang iftirash ini lebih kuat atau lebih spesifik kepada duduk tasyahud. Sedangkan duduk antara dua sujud
Tidak tersebut secara spesifik bagaimana caranya. Karena itu kalau pernah melihat orang lain salat, terkadang tidak dia iftirash, dia begini saja, dia tegakkan saja kakinya dua begini, kemudian dia sujud lagi, karena mereka mengatakan tidak diatur sampai ke sana. Nah, yang penting mereka tumakninah. Tetapi yang kita pakai adalah karena dalil yang ada adalah iftirash, kita jadikan itu asal. Jadi kalau bertanya seseorang bagaimana dengan duduk antara dua sujud, tetap iftirash. Iftirashlah asal atau duduk yang asal di dalam solat. Nah, nanti baru terjadi perbedaan ketika tawarruk. Apa itu tawarruk? Warik itu adalah panggul. Panggul itu warik namanya. Ini dua ini. Nah, yang dikatakan tawarruk adalah seseorang yaitu menegakkan telapak kaki kanannya seperti iftirash, namun dia jadikan sebagai tempat duduknya bukanlah telapak kaki kirinya, tapi lantai, sehingga warik panggulnya langsung berada di atas lantai. Itu makanya disebut tawarruk dari kata warik. Warik ini panggul ini. Jadi begini, dia tegakkan ini, sedangkan telapak kaki kirinya tidak dia jadikan sebagai firash. Nah, untuk tawarruk ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Yang pertama adalah meletakkan telapak kaki kiri di bawah tulang kering, di bawah. Nah, jadi begini, keluar di sini. Nah, dan sebagian ada hadis yang mengatakan tidak di bawah tulang kering ini, tidak di bawah kaki kiri, tetapi di antara. Jadi kalau ada orang yang tawarruknya begini, maaf, saya angkat sedikit begini, yaitu telapak kakinya berada di antara kedua pahanya, antara betisnya dengan paha. Jadi tidak sampai ke sini. Nah, inilah dua keadaan tawarruk. Yang kaki kiri kanannya tetap tertegak, sedangkan kaki kirinya ada satu keadaan berada di bawah kaki kanan, di bawah tulang kering dia, dan satu lagi ujung jarinya bertemu dengan betisnya. Jadi dua model. Nah, karena ada dari hadis itu ada yang terletak di bawah kaki kiri dan ada yang terletak antara kedua paha. Berarti ujung jari jemarinya bertemu dengan betis kanannya. Jadi tidak berada di bawah betisnya. Nah, ini tawarruk. Nanti kita sampai pada tasyahud akhir, apakah duduk tasyahud akhir itu tawarruk atau iftirash? Nanti kita bahas dulu. Tapi yang jelas kita tunjukkan apa makna iftirash dan apa makna dari tawarruk supaya kita faham. Nanti ada istilah tawarruk itu. Apa iftirash? Nah, iftirash adalah duduk di mana telapak kaki kanan tertegak dan telapak kaki kiri menjadi firash. Firash itu kana-kana, artinya taruhlah tempat duduk alas, ya, tikar. Nah, sedangkan tawarruk berasal dari kata warik, yaitu panggul, di mana telapak kaki kanan tertegak dan warik panggul seseorang langsung terletak di atas lantai, bukan di atas telapak kaki kiri. Itu tawarruk namanya. Sudah? Nah, kembali kita bicarakan tentang duduk tasyahud awal. Duduk tasyahud awal adalah iftirash. Jelas hadisnya sahih, itu sudah kita jelaskan. Sedangkan terkait dengan apa yang dilakukan oleh kedua tangan orang yang salat, jelas yang menjadi persoalan adalah tangan kanan. Ini yang sering kita sudah tunjukkan. Ada beberapa amalan atau cara yang ditunjukkan oleh Nabi. Yang pertama membuat halaqah, yaitu menempelkan kedua jari jemari, yaitu binsir, khinsir dan binsir, kemudian dengan wusta melingkarkan, sedangkan ibham, jari telunjuk bertemu dengan
jari tengah membentuk halaqah. Nah, ini. Nah, membentuk halaqah, membentuk lingkaran. Jadi seperti ini. Kemudian ada pula yang menggenggam keseluruhan. Begini. Dan ada yang ketiga adalah menggenggam 3 jari dan meletakkan ujung dari ibu jari pada pangkal jari telunjuk. Sampai di situ petunjuknya. Jadi kalau ada pula yang mengatakan ini adalah simbol Allah, ini simbol Muhammad, saya katakan tidak ada dalil untuk mengatakan itu. Silakan orang mengatakan mengkaji hikmah dan berbagai macam, tapi tidak ada dalil. Nah, inilah 3 cara. Ketiganya ada dalilnya. Artinya tidak ada satu pun siapapun yang memilih dari 3 itu bid'ah, tidak ada. Terlepas nanti ada yang mengatakan begini yang afdal, karena itu hadis tentang angka 53 yang dibentuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggallah persoalan kita yang kita bahas hari ini adalah perkara berisyarat dan menggerak-gerakkan. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini, kita lanjutkan. Sebagian orang menganggap antara isyarat dengan menggerak-gerakkan jari jemari itu sama. Kalau kita lihat hadis-hadis tentang berisyarat, itu semuanya menunjukkan bahwa isyarat itu berbeda dengan menggerak-gerakkan. Tapi sebagian orang mencampurkan. Ketika seseorang bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, hadis yang ada itu tidak ada menggerak-gerakkan, tetapi semuanya asyara bisababati, berisyarat dengan telunjuk beliau. Itu hadis. Nah, jadi hadis yang ada adalah yushiru, artinya yushiru isyarat. Nah, kalau berisyarat, apakah ada hadis yang menunjukkan bahwa ketika berisyarat itu menggerak-gerakkan? Tidak ada. Sebab hadis yang menggerak-gerakkan itu adalah satu-satunya adalah hadis Wa'il bin Hujr, yang di dalam analisa para ulama jelas-jelas hadis tersebut tidaklah dalam keadaan kuat dari sisi sanad, seperti yang diisyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Tidaklah kuat sanadnya. Nah, jadi tambahan menggerak-gerakkan itu kata Ibnu Khuzaimah tidak kuat. Nah, siapa saja yang bisa menganalisa dari sisi sanad, menurut para ulama hadis terdahulu, bahwa riwayat yang menggerak-gerakkan itu dianggap riwayat sadzah. Maknanya apa? Riwayat yang ganjil dari riwayat-riwayat yang masyhur dan sahih. Jadi dalam riwayat-riwayat yang masyhur dan sahih tidak ada menggerak-gerakkan itu. Yang ada hanya asyara, yushiru, berisyarat. Nah, kalau berisyarat tidak ada pula dalil yang mengatakan setelah berisyarat itu diturunkan. Ya, ini tidak diturunkan. Yang ada adalah yushiru, berisyarat dengan telunjuk beliau. Itulah hadis-hadis seperti yang ada di dalam Sahih Muslim misalnya dari Abdullah bin Umar. Yang ada adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fit tasyahhudi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk dalam tasyahud, wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi al-yusra, beliau letakkan tangan beliau di atas lutut kiri beliau. Tangan kiri beliau di atas lutut kiri. Itu sudah kita jelaskan kemarin. Jadi posisi duduk itu, telapak tangan itu ada 2 riwayat. Ada yang di atas lutut, ada yang di atas paha.
Nah, jadi boleh keduanya. Ada yang di atas lutut, ada yang di atas paha. Wa wada'a yadahu al-yumna, dan beliau letakkan tangan kanan beliau ala rukbatihi al-yumna, di atas lutut kanan beliau. Wa aqada thalathatan wa khamsin, dan beliau buat jari jemari beliau seperti angka 53. Nah ini kan yang saya katakan kemarin itu 5, ini angka 3, ini angka 5, ini angka 3 Arab, 53. Jadi begini. Itu adalah hadis Abdullah bin Umar. Kemudian wa asyara, dan berisyarat bisababah, dengan jari telunjuk beliau. Itu hadis. Nah, begitu juga hadis Wa'il bin Hujur yang sahih, ya, tidak ada tambahan gerak-gerakan. Jadi hadis Wa'il bin Hujur ni ada beberapa lafaz. Ada satu lafaz yang pakai kata wa yuharrik. Nah, jadi dari sekian banyak hadis, hanya hadis yang satu ini saja dari Wa'il bin Hujur, itu pun tidak satu-satunya hadis dari dia yang seperti itu. Dari sekian banyak, hanya satu itu yang pakai tambahan yuharrik, menggerak-gerakkan itu. Hadis Wa'il bin Hujur yang lain, seperti dalam riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal, dikatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma jalasa, tatkala duduk, halaqa bil wusta wal ibham, beliau buat lingkaran dengan telunjuk, dengan jari tengah dan ibu jari beliau. Kemudian wa asyara bis sababah, dan beliau berisyarat dengan telunjuk. Tidak ada di dalam hadis Wa'il, walaupun sama yang meriwayatkan, kata yuharrik, menggerak-gerakkan. Nah, sedangkan menggerak-gerakkan itu, wa yuharrikuha, menggerakkannya, itu ada di dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ad-Darimi, dan Imam Ahmad dari Wa'il. Nah, inilah yang dikatakan oleh ulama, karena dari Wa'il bin Hujur, sahabat Nabi ini, ada beberapa riwayat yang sahih tidak pakai menggerak-gerakkan. Nah, riwayat yang lain yang ada tambahan menggerak-gerakkan. Para ulama hadis mengkritik tambahan itu dan menyatakan bahwa tambahan menggerak-gerakkan itu adalah sazah, adalah tambahan yang mengganjil dari riwayat yang sahih. Jadi sahihnya apa? Sahihnya adalah tidak menggerak-gerakkan, hanya berisyarat saja. Nah, kalau ada orang yang ingin mengambil menggerak-gerakkan, mengamalkan hadis Wa'il bin Hujur, tidak ada masalah. Tetapi coba perhatikan bunyi hadis tersebut. Thumma qabada baina asabi'ihi fahallaqa halaqatan. Kemudian beliau genggam jari jemari beliau. Kemudian beliau buat halaqah, lingkaran seperti ini. Kemudian berikutnya, ini yang dikatakan, nah, membuat halaqah, lingkaran seperti ini. Kemudian thumma rafa'a usba'ah, kemudian beliau angkat jari jemari beliau. Nah, setelah itu fara'aituhu, saya lihat beliau yuharrikuha yad'u biha, beliau gerakkan, berdoa dengan menggerak-gerakkan jemari. Nah, berarti antara hadis isyarat dengan hadis menggerakkan dua, bukan bertentangan. Berisyarat pada tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, itu ada dalam hadis-hadis tentang tasyahud. Sedangkan menggerakkan, kalau kita ambil dari hadis Wa'il, sebenarnya berdoa dengannya. Jadi kalau akan memakai menggerakkan juga bagaimana? At-tahiyatu lillah wassalawatu tayyibat dan seterusnya sampai asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian membaca salawat,
kemudian setelah salawat selesai berdoa, Allahumma inni a'udzubika. Jadi yang ada dalam hadis Wa'il bin Hujur bukan menggerak-gerakkan ketika bertasyahudnya, bukan ketika membaca asyhadu an la ilaha illallahnya, tetapi menggerakkannya ketika berdoa. Nah, kapan doa itu terletaknya? Setelah salawat sebelum salam. Nah. Jadi kalau akan memakai menggerak-gerakkan jemari telunjuk adalah kapan digerakkan? Yaitu ketika berdoa sebelum salam. Sedangkan pada tasyahud cukupkan saja dengan hadis Abdullah bin Umar dan hadis Wa'il bin Hujur yang kuat, dan itulah pendapat mayoritas ulama, yaitu berisyarat, tidak menggerak-gerakkan ketika bertasyahud. Kalau akan menggerakkannya, menggerakkanlah di saat berdoa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, a'udzubika min syarri fitnatil masjid dajjal. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu, seterusnya. Mau berzikir lagi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Silakan berdoa, wakhtar minad doa, pilihlah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sukai. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Kemudian terus Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, misalnya. Silakan. Dan setiap berdoa gerakkanlah untuk isyarat berdoa. Dan itulah dari hadis-hadis yang kita baca, itulah yang terkuat dalam pandangan kita, yaitu ketika bertasyahud cukup berisyarat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian tidak turun lagi, kemudian baru ketika berdoa digerakkan Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu, terus Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, kemudian Allahumma, silakan. Jadi kesimpulannya apa? Menggerak-gerakkan jari telunjuk adanya sebagai untuk isyarat berdoa, bukan isyarat tasyahud. Nah, selesai perkara menggerak-gerakkan itu. Jadi jana 20 dan mencalik tu solat apa lo tu? Ya, orang memilih dari berbagai dalil dan pandangan para ulama berdasarkan kepada dalil yang mereka pakai sebagai hujjah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa hukum tasyahud awal itu? Kalau kita telusuri pandangan ulama, tasyahud awal itu hukumnya ada dua pandangan ulama dalam hal ini. Yang pertama adalah wajib. Itu adalah mazhab Hambali. Dan juga pendapat Al-Imam Al-Thawri, Ishaq bin Rahawai, Al-Lais bin Sa'ad, Imam Mesir, dan Abu Thawr serta Abu Daud. Apa yang menjadi dalil bagi mereka yang mengatakan tasyahud awal itu wajib? Yang pertama dalilnya adalah Nabi yudawim alaih. Nabi senantiasa melakukannya. Itu pekerjaan yang terus dilakukan oleh Nabi, tidak ditinggalkan oleh beliau. Itu sebagai alasan menunjukkan itu kewajiban. Nah, sedangkan beliau sudah mengingatkan kita, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu sekalian melihat saya salat. Nah, kalau Nabi rutin melakukan itu, tidak mau meninggalkannya, itu sudah pertanda bahwa itu kewajiban. Kalau toh Nabi meninggalkan, tentu meninggalkannya tidak sengaja, tapi meninggalkannya karena terlupa. Nah, ketika beliau terlupa, malah beliau menutupinya dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi. Nah, itu menunjukkan bahwa tasyahud awal itu adalah wajib hukumnya.
Itu yang dikatakan oleh ulama kalangan ulama mazhab Hambali atau yang disebut dengan Hanabilah. Nah, kemudian pendapat yang kedua adalah sunnah. Ia mengatakan sunnah itu adalah jumhur, lebih banyak ulama bertasyahud awal itu sunnah hukumnya. Itu pendapat jumhur dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Nah, dan ada satu riwayat bahkan dari Imam Ahmad. Nah, alasan mereka bahwa Nabi SAW pernah salat dengan para sahabat salat zuhur. Ini hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian faqama fir rak'atain. Setelah 2 rakaat beliau langsung berdiri, rak'atain al-ulayain, dari salat dengan sahabat. Setelah 2 rakaat langsung berdiri, lam yajlis, tidak duduk. Ini hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Buhainah. Nah, faqama an-nas ma'ahu. Ketika melihat Nabi berdiri tidak duduk, maka sahabat yang di belakang juga berdiri bersama Nabi. Hatta idza qada as-salah. Nah, sehingga telah selesai salat, wa antazara an-nasu taslimahu. Takkala orang sedang menunggu Nabi salam, tiba-tiba Nabi kabbara. Beliau bertakbir, takbir, wa huwa jalis, dalam keadaan duduk sebelum salam itu. Fasajada sajdatain. Sujud beliau 2 kali sujud qabla an yusallima, sebelum salam. Thumma sallama, kemudian beliau baru salam. Sujud apa itu? Sahwi. Nah, dengan demikian alasan para ulama yang mengatakan sunnah, kalau seandainya itu kewajiban, tentu tidak bisa ditutup dengan sahwi. Itu pertanda sunnah. Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i nanti dibagi sunnah itu. Ada yang namakan sunnah ab'ad, ada yang namakan sunnah hayat namanya. Nah, kategori dari tasyahud awal masuk kategori sunnah yang mesti ditutup dengan yang disunnahkan untuk ditutup dengan dijemput dengan sujud sahwi. Nah, nampaknya kalau dari kedua pandangan tadi sebenarnya tidak terlalu jauh perbedaan antara keduanya. Keduanya berdasarkan hadis sahih dari Abdullah bin Buhainah tadi. Kalau ada yang tertinggal tasyahud awal, maka disyariatkan untuk sujud sahwi. Sama keduanya. Mazhab Hambali kah? Mazhab Maliki kah? Mazhab Hanafi kah? Termasuk mazhab Syafi'i. Sama. Cuma berbedanya dalam kategori apa? Menempatkan hukum asalnya. Apakah dia wajib atau sunnah? Jumhur mengatakan sunnah, sedangkan mazhab Hambali mengatakan wajib. Tapi kalau tertinggal, semuanya mengatakan sujud sahwi. Nah, berarti tidak total berbeda pendapat mereka dalam perkara ini. Ada titik temu. Kalau tertinggal tasyahud awal, sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum salam. Berdasarkan hadis sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari tersebut. Jadi bila demikian adanya, saya lebih cenderung mengatakan itu wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak meninggalkannya dan rutin beliau lakukan. Tidak ada beliau meninggalkannya melainkan karena terlupa saja. Jadi hukumnya adalah wajib di dalam salat, walaupun dia tidak termasuk ke dalam rukun. Sebab kalau tertinggal rukun tidak bisa dijangkau dengan sujud sahwi. So kalau rukun tinggal dengan sujud sahwi pula. Waduh, saya tidak Al-Fatihah tadi rakaat kedua, sujud sahwi tidak.
itu batal itu. Dah? Nah, sekarang apa yang akan dibaca di dalam tasyahud awal? Nah, yang dibaca dalam tasyahud awal tentu adalah tahiyat. Sedangkan tahiyat yang datang dari Nabi yang diriwayat itu ada bermacam tahiyat dari sisi lafaznya. Tahiyat yang ada di dalam dua riwayat yang sahih, ada dalam Bukhari dan ada dalam Muslim, adalah satu-satunya tahiyat Ibnu Mas'ud. Jadi kalau kita telusuri kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang bersepakat dua imam itu meriwayatkan tahiyat adalah tahiyat Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa bunyi tahiyatnya? At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Jadi ada tiga, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Baru assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu adalah lafaz dari tahiyat yang dinukilkan, yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dan inilah pilihan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, apa alasan Imam Ahmad bin Hanbal memilih ini? Yang pertama, dia adalah asahhul ahadis, adalah hadis-hadis tahiyat yang paling sahih dalam tasyahud. Sebagaimana dikatakan Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu lam yukhrijil Bukhari fit tasyahud. Al-Imam Al-Bukhari, pengarang kitab hadis sahih, tidak ada mengeluarkan hadis tasyahud selain dari hadis tasyahud Ibnu Mas'ud. Itu yang ada dalam Al-Bukhari. Dan para ulama berijma, ini kata Ibnu Rajab, ala annahu asahhu ahadis tasyahud. Itulah hadis tasyahud yang paling sahih, yaitu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu adalah tahiyat Ibnu Mas'ud. Alasan yang kedua, itu adalah pilihan kebanyakan ulama, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi, ahli hadis, pengarang kitab Sahih At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis Ibnu Mas'ud ruwiya an ghairi wajhin, diriwayatkan tidak dari satu jalur saja, wa huwa asahhu hadis, dan dialah hadis yang paling sahih, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahhud, hadis yang paling sahih yang diriwayatkan dari Nabi dalam tasyahhud. Wal amalu alaihi inda aktsari ahli ilmi, dan dalam kebanyakan amalan para ulama itulah yang mereka pakai, min ashabin Nabi, dari kalangan sahabat Nabi, wa man ba'dahum minat tabi'in, dan juga ulama setelah mereka dari kalangan tabi'in. Itu kata Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunan beliau. Nah, itulah yang menjadi alasan. Namun ingat, ada hadis-hadis lain yang diriwayatkan dalam bentuk diriwayatkan tentang tasyahud itu. Di antaranya adalah hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan ini dipilih oleh Imam Malik ibni Anas
Imam mazhab Maliki. Bunyinya begini: At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, as-salawatu at-tayyibatu lillah. Ini mungkin jarang terdengar oleh kita yang pakai zakiyat itu. Ya. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, as-salawatu at-tayyibatu lillah. Hadis ini ada dalam kitab Muwatta Imam Malik. Kemudian ada hadis Ibnu Abbas. Inilah yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hadis Ibnu Abbas bunyinya adalah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Nah, jadi hadis Ibnu Abbas ini pilihan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bunyinya at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Kemudian ujungnya seperti hadis Ibnu Mas'ud. Jadi berbeda dengan hadis Ibnu Mas'ud di awal saja. Di awal saja. Apa bunyinya hadis Ibnu Abbas? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka dan seterusnya. Dan itu yang banyak dihafal oleh kita. Jadi kalau lapa itu mesti lo dirubah, tidak ada kemestian. Artinya kita sudah tahu sekarang bahwa apa yang kita baca itu juga bersandar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan ada dalam kitab dan ini kayaknya mau habis. Dan ada di dalam kitab Al-Imam Muslim. Cuma tidak ada riwayat ini dalam Imam Al-Bukhari. Jadi hadis Ibnu Abbas ada dalam kitab Sahih Muslim dan itulah yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, apa alasan memilih yang ini? Jadi antaranya mungkin kalimat-kalimat thayyibahnya lebih banyak. Di dalam hadis Ibnu Abbas ada 4. At-tahiyyat, al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat. Ada 4. Hadis Ibnu Mas'ud ada 3. At-tahiyyatu lillah, was-salawat, wat-tayyibat. Al-mubarakat tidak ada. Nah, mungkin itu diantaranya sebab doa ini adalah zikir. Semakin banyak zikir tentu semakin afdal. Tentu begitu alasannya. Jadi kalau ada yang mengatakan kenapa memilih Ibnu Abbas, ampe mintanya, ampe ucapan tahiyatnya. Nih baterai, ada yang pengurus mana ya? Pengurus Ustaz Rehan, lihat di bawah pengurus. Baterai habis ya. Jadi kalau kita lihat hadis Ibnu Mas'ud ada 3 di situ, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Ada 3. Sedangkan hadis Ibnu Abbas ada 4. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibat. Nah, ada yang mengambil hadis Ibnu Abbas dengan alasan di situ ada 4 tahiyat kita. Yang pertama at-tahiyyat, yang kedua al-mubarakat, yang ketiga as-salawat, yang keempat at-tayyibat. Nah, alasannya itu. Tapi kalau orang memikirkan mana yang lebih sahih, mana yang lebih kuat dari sisi sanadnya, dari sisi riwayatnya, tentu di sini pilihannya jatuh kepada hadis Ibnu Mas'ud karena dikeluarkan oleh 2 al-imam hadis, ada dalam Imam Bukhari dan dalam Imam Muslim rahimahumullah. Artinya dari berbagai kesimpulan kita, dari berbagai lafaz tahiyat tadi boleh dipilih manapun, walaupun ulama nanti berbeda di dalam menentukan mana yang lebih kuat berdasarkan sudut pandang masing-masing. Yang jelas ada riwayat yang
menjadi dasar dari pilihan tersebut. Namun kalau kita merujuk kepada amalan banyak ulama dan amalan banyak sahabat dan begitu juga kalangan tabi'in, sebagaimana juga diisyaratkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, maka hadis Ibnu Mas'ud lebih sahih dibandingkan dengan hadis dari Ibnu Abbas. Jadi secara garis besar ada 3 riwayat tahiyat: hadis Ibnu Mas'ud, hadis Umar bin Al-Khattab, dan hadis Ibnu Abbas. Nah, ada yang berpendapat sebaiknya kalau orang bisa, mampu dia, yunawwi'u baina hadhihi tasyahhudat, dia pakai seluruhnya. Sekali dia pakai Ibnu Mas'ud, sekali dia pakai Ibnu Abbas, sekali dia pakai Umar bin Al-Khattab. 3 riwayat itu. Ini yang lebih baik. Kenapa? Karena ketiganya berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditukar ini nak. Ustaz. Ustaz. Jadi dengan demikian terpakailah seluruh riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terbaik. Cuma persoalannya, yang terbaik secara analisa ilmiah kadang rumit ketika dibawa ke lapangan. Nanciye salah-salah juga, apalagi ketiganya. Kan itu jawabannya sering. Tapi wassawab, saya sependapat dengan ini, tapi ini lebih bagus daya tangkapnya. Iya. Nah, saya lebih cenderung kepada pendapat mengatakan yunawwi', karena ketiga riwayat itu bisa dikatakan adalah sahih, baik riwayat dari Ibnu Mas'ud maupun riwayat Ibnu Abbas, termasuk juga yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Nah, karena itu wassawab annal insan, hendaklah seseorang yang salat itu yunawwi'u, meragamkan, tidak satu saja yang dia baca baina hadhihi tasyahhudat. Kenapa? Kenapa saya lebih memilih meragamkan itu? Supaya dia bisa liya'tiya bis sunnati ala aujuhiha, sehingga dia bisa mendatangkan, mempergunakan seluruh sunnah yang memang sengaja mungkin ditunjukkan oleh Nabi dengan bermacam bacaan tersebut, supaya lebih banyak yang bisa kita baca. Dan itu juga sebenarnya untuk menambah semangat beribadah. Sebab kalau monoton saja, tambah tidak tahu pula artinya. Kadang itu menjadi penyebab munculnya apa? Futur. Tahu futur? Semangat menjadi menurun. Ini kan amal ini kan ada naik turunnya. Kata Nabi SAW, inna likulli amalin syirrah. Sesungguhnya setiap amal itu ada syirratan. Syirrah itu bergejolak semangatnya. Dan ingat, inna likulli syirratin fatrah. Setiap semangat yang bergejolak itu, ingat, akan tiba saatnya fatrahnya, mengendornya semangat itu. Nah, salah satu mengantisipasi mengendornya semangat, barangkali rahasianya kenapa Nabi menunjukkan doa istiftah tidak satu. Nah, walaupun awak napa wajah tu tarih, saparuh apanya. Nah, kenapa Nabi tunjukkan Allahumma ba'id baini? Kenapa ana baca Allahu akbar kabira? Kenapa ana baca subhanakallah bihamdika? Wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, beragam doa, zikir yang dibaca di dalam salat itu sebenarnya adalah salah satu dari faktor untuk kita terus
bertahan di dalam salat, mengantisipasi rasa malas, rasa bosan, berbagai macam. Karena dari beragam bacaan itu kalau kita fahami maknanya, akan beragam pula yang hadir perasaan kita di saat membacanya. Nah, dengan demikian, inilah yang mengatakan afdal tasyahud tadi adalah Ibnu Mas'ud. Tidak mesti demikian, walaupun dari sisi sanad betul hadis Ibnu Mas'ud ada di dalam 2 kitab sahih, sedangkan hadis Ibnu Abbas hanya ada di dalam kitab Imam Muslim, Sahih Muslim. Nah, karena itu akan bermacam-macam pendapat ulama. Ada yang mengatakan tasyahud Ibnu Abbas afdal. Kenapa? Atammus syahadat, yaitu itu yang lebih sempurna, atammut tasyahudat, karena ada 4 di situ tasyahudnya: at-tahiyyat, al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat. Ada yang mengatakan malah tasyahud Umar. Kenapa? Karena Umar bin Al-Khattab pernah mengajarkan tasyahud itu di atas mimbar. Kalau di atas mimbar berarti banyak sahabat yang mendengar. Ketika banyak sahabat yang mendengar, tidak ada satupun yang membantah. Lam yunkir alai ahadun minas sahabah. Nah, dengan demikian, maka kalau ditanyakan kepada madhab fikih, ada yang memperkuat Ibnu Mas'ud, hadis Ibnu Mas'ud, ada yang akan menguatkan hadis Ibnu Abbas, ada yang akan menguatkan hadis Umar bin Al-Khattab. Alasannya apa? Kan Umar bin Al-Khattab riwayat tidak ada dalam Sahihain, tidak ada dalam Bukhari Muslim. Iya, tetapi dalam riwayat Imam Malik, ingat Imam Malik ini kan lebih dekat jaraknya kepada Nabi SAW. Beliau kalangan tabi'in yang ada di Madinah. Dengan demikian, kalau kita lihat, bahkan beliau hanya 1 generasi saja antara beliau dengan sahabat. Nah, dengan demikian, apalagi dalam riwayat Imam Malik itu, Umar bin Al-Khattab pernah mengajarkan tasyahud itu di atas mimbar ketika beliau berceramah, dan di hadapan beliau banyak sahabat. Tidak ada yang mengingkari satupun. Itu pula alasan orang yang mengatakan tasyahud Umar lebih afdal. Nah, dengan demikian sulit kita mengatakan mana yang lebih. Karena itu saya lebih cenderung kepada pendapat tanwi'. Baca ini sekali, baca itu sekali, dan baca pula Umar sekali. Nah, itu dikatakan tanwi', beragam. Cuma kan persoalannya ketika kita akan mengamalkan, tidak apa itu masalah. Nah, artinya apa? Ya, ini untuk mendorong kita. Nah, mendorong kita untuk apa? Untuk menambah. Dengan menambah bacaan solat kita, ditambah dengan kita fahami maknanya, jadi jelas itu akan meningkatkan semangat kita dan kekhusyukan kita. Nah, tetapi ada catatan lagi. Ibnu Mas'ud termasuk ada yang diriwayatkan beliau membaca assalamu alaika itu ketika Nabi hidup. Sedangkan setelah Nabi wafat, beliau tidak alaika lagi. So, alaika itu maknanya salam atas engkau ya Rasulullah. Ketika Nabi wafat, assalamu alaihi, kepadanya. Apakah pendapat itu juga dipakai? Jumhur ulama mengatakan tidak. Artinya apa? Mengkhitab Rasul khusus, ya. Mengkhitab artinya menyampaikan sesuatu kepada Rasul dengan mukhatabah engkau kepada Rasulullah, itu adalah khusus untuk Nabi, dibolehkan di dalam salat. Makanya assalamu alaika, salam atas engkau ya Rasulullah. Tapi kalau salam untuk engkau, atas engkau kepada yang lain, tidak dibenarkan. Makanya ada orang ketika kawannya bersin di sebelah dia, yusammit, dia tasmid, alhamdulillah. Kemudian dia tasmid, apa katanya? Yarhamkallah. Nah, itu artinya yarhamkallah, yarhamukallah itu Allah merahmati engkau, berarti mukhatabah, berbicara dengan orang. Karena dia katakan yarhamukallah.
Nabi SAW menegur orang itu. Innama hadhihi salah, ini salat ini, la tasihu fihi kalamun nas, tidak sah di dalam salat itu berbicara dengan orang. Nah, ini bagaimana kita berbicara dengan Nabi ketika itu? Assalamu alayka, salam atas engkau. Nah, jadi bagaimana itu? Nah, ada di antara sahabat seperti Ibnu Mas'ud ketika Nabi telah wafat pakai alaihi, tidak alaika lagi. Tapi pendapat itu tidak banyak dipakai oleh ulama. Malah ada yang mengatakan bahwa min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam jawazu mukhatabatihi fi shalah. Nah, di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh berbicara dengan beliau di dalam salat atau mengarahkan pembicaraan secara langsung kepada Nabi. Assalamu alayka. Sedangkan kalam atau mukhatabah ghairin Nabi fi salat tubtilu salat. Tapi kalau berbicara dengan selain Nabi, sepertinya lewat anak kita, kan? Walaupun pakai bahasa Arab, la tamurru baina yadayya, jangan engkau salat jangan engkau lewat di hadapan saya. Kan pakai bahasa Arab juga, batal itu salat. Nah, karena itu mukhatabah, berbicara dengan orang lain. Nah, untuk Nabi dibolehkan. Jadi dengan demikian, walaupun Nabi telah tiada, tetap saja kita membaca Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Tak perlu pula salam atasnya, tidak perlu, tetap salam atas engkau wahai Nabi. Nah, terus itulah yang dikatakan oleh ulama dengan min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara keistimewaan beliau. Nah, setelah membaca tasyahud, nah, bagaimana dengan salawat pada waktu tasyahud awal? Nah, dalam perkara ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah orang yang bersalawat apabila membaca tasyahud awal, ya, orang yang salat apabila telah membaca tasyahud awal, la yusalli ala nabi, tidak bersalawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Itu adalah mazhab jumhurul ulama. Mayoritas ulama tidak ada tasyahud, tidak ada salawat setelah tasyahud awal. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, para ulama berbeda pendapat dalam perkara salawat pada tasyahud awal. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab mengatakan tetap bersalawat kepada Nabi di tasyahud awal. Inilah pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Dan itu adalah pendapat baru, bukan yang qadim. Nah, lakinnahu yustahab. Namun walaupun Imam Syafi'i mengatakan tetap bersalawat, hukumnya tidak sampai ke tingkat wajib. Hanya anjuran. Artinya apa? Kalau seseorang sesudah tasyahud awal, ya, dia baca misalnya at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Berdiri saja dia, tidak dia baca Allahumma salli ala Muhammad. Dalam seluruh madhab sah salat. Dalam seluruh madhab sah salat. Nah, kalau dibaca Allahumma salli ala Muhammad, dalam madhab Syafi'i dia melakukan yang mustahab, melakukan yang disukai, sunnah, tidak wajib. Nah, itu kita jelaskan dulu titik perbedaan. Nah, apa yang menjadi dasar bagi jumhurul ulama mengatakan tidak disyariatkan? Tidak disyariat artinya tidak disuruh, baik sunnat maupun tidak sunnat, untuk membaca salawat pada tasyahud awal.
Alasannya adalah annal ahadits as-sahihah as-sarihah lam tadhkur anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala an-nabi fi at-tashahhud al-awwal. Hadis-hadis yang sahih, yang sarih, yang menunjukkan tasyahud awal, tidak ada menunjukkan Nabi membaca salawat pada tasyahud awal. Tidak ada. Artinya tidak ada dalil, tidak ada negeri kakak. Sebab ibadah tauqif, ketetapan. Kalau tidak ada ditunjukkan membaca itu, untuk hari itu kuat, untuk hari tambah, sampai nanti tunjuk salah kakak. Itu bahasanya. Nah, dalil yang kedua, annal masru' fi tashahhud awal an yukhaffaf. Yang disyariatkan pada tashahhud awal itu adalah diringankan. Nah, tentu meringankan itulah pas dengan apa? Dengan tidak membaca salawat kepada Nabi. Nah, apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi, juga Al-Imam An-Nasai dari Ibnu Mas'ud, adalah Nabi idza qa'ada, apabila beliau duduk fit tasyahhudil awal, beliau duduk pada tasyahud awal, beliau ka'annahu jalisun 'ala ar-radfi, seolah-olah beliau duduk di atas batu panas. Jadi tasyahud awal Nabi itu indak santai dah. Tapi seperti duduk di atas al-hijarah al-muhmah, seperti duduk di atas batu yang sedang panas. Artinya tidak lama-lama. Nah, dengan alasan itulah makanya jumhur ulama tidak memasukkan salawat pada tasyahud awal. Yang pertama, tidak ada hadis yang sahih dan sharih tentang itu. Yang kedua, adanya hadis yang mengatakan Nabi kalau tasyahud awal, kalau duduk tasyahud awal itu seperti duduk di atas batu yang sedang panas. Ya, batu angin. Jadi tidak lama, menunjukkan ringannya tasyahud awal tersebut. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Tamim melalui jalur Tamim bin Salamah. Kana Abu Bakar idza jalasa fi rak'atain, Abu Bakar kalau duduk setelah 2 rakaat, ka'annahu 'ala radfi, seolah-olah dia duduk di atas batu yang panas. Sanadnya sahih dari Ibnu Umar. Ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah tetap disyariatkan bersalawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Itu mazhab Syafi'iyah, dan itu pilihan dari Ibnu Hazm berdasarkan kepada apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan yang lain. Nabi berkata, apa kata para sahabat berkata, Nabi mengajarkan kepada kami kaifa nusallim alaika. Ketika sahabat bertanya, bagaimana kami mengucapkan salam kepada engkau? Fa kaifa nusalli alaik, bagaimana kami bersalawat kepada engkau? Idza nahnu sallaina alaika fi salatina, apabila kami salat, mengucapkan salawat di dalam salat kami. Itu pertanyaan sahabat kepada Rasul. Kemudian beliau mengajarkan salawat dan salam. Nah, dengan demikian maka jelas bahwa menurut pendapat mazhab Syafi'i dan juga Ibnu Hazm itu kan umum berlaku. Ditanya sahabat, kalau kami mengucapkan salawat dalam salat kami, apa yang akan kami baca? Bagaimana kami mengucapkan salam? Karena pertanyaan itu dua beriringan, pertanyaan tentang bagaimana cara salam, bagaimana cara bersalawat, maka difahamilah di dalam mazhab Syafi'i bahwa dua ini tidak dipisahkan. Jadi kalau tasyahud tetap ada salawatnya. Tetapi kalau kita lihat hadis-hadis yang sharih, yang sahih, yang menunjukkan tentang tasyahud, memang betul
Tidak ada riwayat yang sharih menunjukkan tasyahud itu mesti beriringan dengan salawat. Yang ada riwayatnya adalah, yang kuat adalah salawat itu adalah pada tasyahud akhir, bukan pada tasyahud awal. Itu makanya mungkin dalam mazhab Syafi'i, karena dalilnya sudah tidak tegas untuk tasyahud awal, mereka juga tidak menetapkannya sebagai kewajiban, hanya sebagai amalan mustahab, hanya yang disenangi saja. Kalau dibaca rencaklah, tidak masalah. Nah begitu, mustahabun. Tidak dibaca tidak ada masalah. Dan kalau kita lihat dari hadis-hadisnya, nampaknya betul tasyahud awal tidak disyariatkan untuk bersolawat. Jadi dengan sampai tasyahud, sampai syahadatain saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sudah sempurna tasyahud awal kita. Nah, kemudian selesai perkara tasyahud, perkara mengangkat tangan ketika bangkit rakaat ketiga. Untuk rakaat ketiga sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ada 4 tempat Nabi mengangkat tangan. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua adalah ketika rukuk, yang ketiga ketika i'tidal, yang keempat ketika bangkit dari tasyahud awal. Di luar dari itu tidak ada riwayat yang kuat untuk dijadikan hujjah mengangkat tangan. Jadi jangan setiap tagak dari sujud tu mangkit tangan sadonya. Nah, jelas itu mengangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal. Nah, sedangkan untuk rakaat ketiga, rakaat keempat, tentu dia persis pelaksanaannya seperti rakaat pertama dan rakaat kedua. Berdasarkan hadis Nabi kepada orang yang tersalah solatnya itu, thumma fa'al hadza, kemudian lakukan seperti itu, seperti ini kata Nabi, seperti petunjuk beliau itu, fi salatika, dalam salat engkau, kulliha, keseluruhannya. Cuman nanti kita berbicara tentang ayat. Jelas kita sudah jelaskan dahulu bahwa ayat hanya disunnatkan membacanya pada 2 rakaat awal. Sedangkan rakaat 3 dan 4 tidak disunnahkan membaca ayat, hanya cukup Al-Fatihah saja.